Kamu tahu nggak sih, kalau ada beberapa varian bacaan Al-Quran yang disebut dengan ragam ilmu qiraah. Belum lagi ada jalur bacaan atau istilahnya disebut dengan thoriq. Ada thoriq syatibiyah, ada thoriq thayyibatun nashr, dan lainnya. Di samping itu, ada pula ragam Al-Quran yang menyesuaikan jalur riwayat imam qiraahnya. Contohnya yang ini, Al-Quran dengan riwayat Hafiz. Coba bandingkan dengan yang ini, Al-Quran riwayat Warash. Kalau yang ini, riwayat Imam Qalun. Gimana? Beda tulisannya bukan? Selain beda tulisan, kadang beda juga loh cara bacanya. Tapi semuanya sah, gak ada yang salah. Kalau kamu merasa aneh dengan Quran-Quran tersebut, berarti memang kurang belajar aja. Sebagai seorang muslim, paling enggak kita ngerti ada ilmu yang mempelajari tentang ragamnya bacaan. Kita paham ada model Quran yang memang tulisannya ngikutin dengan imam qiraahnya. Minimal banget nih, kita tahu bedanya tulisan Al-Quran yang menggunakan khat Utsmani dengan khat standar Indonesia. Di video kali ini, kita nggak ngebahas tentang qiraah. Kita belum sampai ke pembahasan mushaf-mushaf dengan riwayat-riwayat tertentu. Yang mau dibahas di video ini itu adalah yang paling dasar dulu aja, yang terkadang bikin orang masih bingung, yaitu perbedaan mendasar rasm atau tulisan Al-Quran standar Indonesia atau kemenak dengan khat atau rasm Utsmani yang digunakan sama mushaf terbitan Timur Tengah. Biar kalau nanti pulang haji atau dapat mushaf oleh-oleh dari Makkah sana, nggak bingung bacanya, karena udah tahu di mana letak perbedaannya. Langsung, ayo. Al-Quran nggak bisa lepas dari rangkaian peristiwa dan juga sejarah yang berhubungan sama Rasulullah. Pada zaman Rasul, masih banyak sahabat yang hafal Al-Quran. Waktu itu, Al-Quran belum dibukukan jadi sebuah mushaf dan masih banyak dalam bentuk pecahan batu, papan kayu, pelapa kurma, dan lain sebagainya. Namun setelah kejadian Perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang syahid di medan perang. Hal itu membuat Sayyidina Umar meminta para sahabat buat kumpulin dan nulis Al-Quran jadi satu mushaf. Proyek penulisan itu diketuai oleh Zaid bin Thabit dan lahirlah gaya penulisan Al-Quran yang sampai saat ini kita sebut dengan rasm Utsmani yang kita temui di beberapa mushaf termasuk terbitan Timur Tengah. Oh ya, rasm Utsmani juga seringkali dipakai di aplikasi-aplikasi yang beredar di HP. Kadang rasm ini juga muncul di website penyedia Al-Quran online. Lalu pertanyaannya, emang beda ya dengan tulisan mushaf Indonesia? Bedanya apa? Bedanya lumayan banyak. Sampai-sampai Syekh Aiman Rusdi Suwaid menulis dalam bukunya khusus tentang perbedaan dari rasm Utsmani dengan rasm masa kini. Oke, kita mulai dari yang paling sering salah, yaitu perbedaan perlakuan terhadap Hamzah. Gini, Hamzah itu dalam Al-Quran dibagi menjadi dua. Satu disebut Hamzah Qatha dan yang kedua disebut Hamzah Wasal. Singkatnya, Hamzah Qatha itu adalah Hamzah yang berdiri sendiri, mandiri dia. Maknanya si Hamzah Qatha ini mau letaknya di depan, di tengah, atau di belakang, dia tetap dibaca. Beda dengan Hamzah Wasal. Hamzah Wasal hanya bisa dibaca jika ada huruf berharokat sebelumnya. Artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Hamzah Qatha dalam penulisan mushaf Timur Tengah ditulis dengan menyematkan kepala ain sebagai isyarat itu Hamzah Qatha. Sedangkan Hamzah Wasal terdapat kepala shad di atas alifnya yang diambil dari kata silah atau wasal. Di sini letak bedanya. Di mushaf terbitan Indonesia tidak ada tanda itu Hamzah Qatha atau itu Hamzah Wasal. Semuanya sama. Dan untuk mempermudah bacanya, langsung diberikan harokat sesuai bacaan dari Hamzah tersebut. Kalau di mushaf Timur Tengah, nggak ada tanda harokat. Sehingga tak jarang para pembaca yang belum paham bedanya qatha dan wasal mengira tanda tersebut harokat dhammah. Dan banyak yang tidak paham bagaimana kedudukan si Hamzah jika disambung dengan ayat atau kalimat sebelumnya. Ayo, mari kita lihat contoh berikut ini. Pada surah Al-Fatihah, ada Hamzah Wasal di beberapa ayatnya. Kita hitung ya. Ada 3 ayat di pertama, 2 Hamzah Wasal pada ayat kedua, 2 lagi di ayat ketiga, 1 Hamzah Wasal di ayat keempat,
3 hamzah wasal di ayat ke-6, dan ada 3 pada ayat terakhir. Yang sering kejebak di ayat yang kedua, ayat alhamdulillahi rabbil alamin, dan pada ayat ke-6 ihdinas siratal mustaqim. Ingat pembahasan di awal, hamzah wasal jika disambung dengan ayat sebelumnya maka hamzahnya gugur. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Milhamdulillah, bukan mi alhamdulillah. Begitu pula jika ayat keempat terus disambung dengan ayat sebelumnya, ayat yang kelima, bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nuhdina. Kalau sendirian kita mulai dari ayat yang kelima, ihdinas siratal mustaqim. Repotnya yang belum tahu ada yang terjebak ketika membaca dari awal. Bacanya uhdina. Emang ada? Ada. Oke, itu surah Al-Fatihah ya. Harusnya sih nggak susah karena surah populer dan sering dibaca. Paling nggak pernah denger lah baca hamzahnya disambung atau baca hamzahnya yang dipisah. Sekarang contoh di surat yang lain. Ayo, awal surah Al-Alaq, hamzahnya hamzah qata atau hamzahnya hamzah wasal. Kalau dilihat dari Quran dengan khot standar Indonesia, nggak kelihatan qata atau wasal, kecuali udah expert banget di ilmu Al-Qurannya. Nah, coba kita lihat dari Quran Timur Tengah yang khot Utsmani, ternyata hamzahnya hamzah wasal. Maka dari itu peraturan tadi di awal berlaku ya. Dibaca sambung dengan bismillah, hamzahnya gugur. Baca dari awal, hamzahnya dibaca. Terus kalau Qurannya bukan khot standar Indonesia, ngasih harokatnya pakai harokat apa? Ini dibaca kasroh. Kenapa kasroh? Kan gak ada harokat kasrohnya. Ada tata caranya. Mana yang harokatnya fathah, mana hamzah wasal yang harokatnya kasroh, atau harokat yang dhammah. Gak sembarangan. Dan itu nanti aja ya bahasnya, takut kepanjangan videonya. Subscribe dulu, tak lanjutin lagi pembahasannya. Sekarang kita contohkan gimana membaca surat Al-Alaq ayat 1 yang disambung dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari awal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, seperti itu teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan jangan sampai salah. Kalau kita dapat Quran dari Timur Tengah, jangan lagi menyalahkan Qurannya. Wah, ini Qurannya salah cetak nih. Masa harokatnya dhammah. Aduh.